Gila-gila, ini dia berita hot dari semalam ya. Suami Sandra Dewi, Harvey Moise, jadi tersangka korupsi timah dan ditahan. Lu bayangin ya, lu ngerasa gak sih kayak pas yang si cewek itu masuk karena dikorupsi juga ya, ditahan, kayaknya tuh biasa aja gitu. Malah orang-orang kayak, lu sih pamer-pamer bla 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 bla, nyebutin harga ini segini segini segitu. Tapi di giliran Pak Harvey Moise rasanya tuh kayak sedih banget, say. Kenapa? Karena kita tahu selama ini dia tuh kayak nggak pernah pamer, istrinya juga nggak pernah pamer ya, Sandra Dewi ya, nggak pernah nyebut punya ini punya itu, punya harga sekian, punya harga sekian. Jadi giliran ini masuk tersangka korupsi tuh kayak hati tuh kayak kucup sedih loh, say. Tapi aku tetap padamu, Pak. Aku tetap fansnya Bapak ya. Yang gue bingung nih ya, di lambe-lambe ini nih banyak banget nih yang malah ngebully Sandra Dewi, yang bilang karena kebutuhan istri dan anak-anaknya banyak. Bambang, dia juga kerja. Sandra Dewi kan juga kerja, BA-nya dia banyak. Lo nggak lihat tuh iklan-iklan di TV, shampoo apa segala tuh, dia semua itu kan duit cuy, dibayar cuy. Dia juga kerja, bukan cuma ongkong-ongkong kaki. Lu nggak lihat tuh di IG-nya dia tuh semuanya kerjaan. Lagi pula ya, emang kebutuhan anak lo kagak banyak juga kan? Ya udahlah gitu loh, nggak usah ngina-ngina orang bawa-bawa istri, bawa-bawa anaknya. Kasihan, keles ya. Kalau bapaknya yang salah ya bapaknya aja, lo nggak usah ngebully yang lainnya. Tadinya gue gak mau bahas soal kasus 271 triliun sampai gue menemukan banyak banget komentar kayak gini di every platform yang membela suatu oknum atau orang tertentu cuma karena muka dia cakep. Oh my god. Sampai sekarang gue gak habis pikir kenapa orang Indonesia masih ada yang berpikiran bahwa orang ganteng itu udah pasti baik. Atau kalau dia ganteng atau dia bersih atau dia kaya, dia itu berarti lebih sedikit bersalahnya. Atau kayak lebih tidak pantas untuk disalahkan, padahal dia melakukan kejahatan besar dan merugikan orang banyak, negara, dan seluruh masyarakat sosial. I just don't get it. Di saat ada proses memaklumkan orang yang lebih ganteng, lebih cantik, dan membuat dia less bersalah atau kurang bersalah cuma karena paras wajahnya. Yang pertama, gak ada sangkut paut wajah dengan kejahatan dan kebaikan seorang. Kalau jahat mah jahat aja, kalau kriminal mah kriminal aja. Gak ada sangkut paut sama wajah. Gue gak tahu ya, mungkin di Indonesia doang kali ya yang orang abis kena drugs, abis masuk penjara masih bisa jadi artis lagi atau jadi apa. Okay, that's Indonesia. Tapi when it comes to something yang merugikan negara as a whole, which is corruption atau hal-hal lainnya lah ya, apalagi jumlahnya tidak kecil. Lo kalau nggak tahu 271 triliun itu segede apa, lo bayangin aja lo punya komplek perumahan ada 20 dan rumahnya itu punya lo semua, dan rumahnya itu rumah gedongan, Wak. Atau lo cari aja rumah harga 1 triliun terus ada 271 rumah 150 miliar aja udah gede banget, apalagi rumah 1 triliun, sayang. Jadi poin gue adalah stop banget mengglorify orang dan mendewa-dewakan dia karena terlihat seperti itu. Nggak bisa ya, sayang. Lo kira kalau misalkan orang jadi tersangka itu tiba-tiba nggak ada buktinya, bukti bejibun dulu baru bisa melabeli orang sebagai tersangka. Apalagi kalau orang tersebut udah terkenal bagus, personanya bagus, terus juga brandingnya bagus, makin sulit, sayang. Karena sekali dia muncul ke permukaan, masuk media dan segala macam, cara masyarakat memandang dia itu akan 180 derajat berbeda. Bukan cuma ke orang tersangkanya, tapi juga orang-orang terdekatnya. Bukan karena dia cakep dan dia berhubungan dengan seseorang yang cakep pula, terus itu bisa membenarkan dia. Tidak, sayang. Jangan lupa loh, kalau korupsi itu yang rugi bukan cuma satu orang. Beda sama kayak kasus pembunuhan atau kasus yang lainnya. Itu kan mereka biasanya karena dendam pribadi atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan korupsi itu tuh kita yang masyarakat kecil ini juga sakit hati. Emang benar belum ada putusan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Sama aja kayak kasusnya Prof Ed, dosen favorit gue. Dia tuh dosen paling favorit di, aduh gila, ngajarnya paling oke. Terus once he became tersangka, kita ngapain ya? Kita diem karena kita harus mengikuti proses hukum yang berjalan. Kita nggak bisa bela dia, tapi dia tuh paling keren lah segala macam. Nggak bisa. Kalau udah jadi tersangka berarti ada reasonnya, ada buktinya. Jadi stop membela orang cuma karena dia cakep. Kalau salah, salah aja. Gue tahu pasti banyak banget yang kontra sama kalimat gue. Tapi menurut gue, salah satu cara yang paling masuk akal untuk mengurangi korupsi itu sendiri adalah dengan memperkuat hukuman itu sendiri. Jadi kalau sampai
Sampai muncul cara untuk mengatasi korupsi adalah dengan menaikkan gaji aparat pemerintah. Menurut gue itu nol besar ya. Bukannya malah makin gak korupsi, malah makin bablas sih menurut gue. Simple sih menurut gue. Koruptor itu tuh gak takut Tuhan. Mereka tuh takut miskin dan metong. Jadi caranya adalah mau korupsi 1 juta, 500 triliun, 1000 triliun. Itu hukuman mati, say. Jadi hukuman mati dan keluarganya dimiskinkan. Udah pegat, kelar, gue yakin tingkat korupsi di Indonesia itu menurun, say. Sumpah. Karena gue tuh paling sakit hati kalau ngelihat orang korup. Apalagi korupnya uang negara gitu ya. Kita aja nih kerja di company, terus uang company kita, bos kita itu dikorupsiin, kita aja sakit hati, ya gak sih? Karena kita kerja di sana tapi kita nggak dapet uangnya. Motif gue banyak banget sih. Apalagi kalau misalkan negara gitu loh. Negara, lo bayar pajak, lo kerja buat negara ini. Apalagi kalau misalnya lo bener-bener kayak rakyat susah, tapi orang korupsi seenak-enak jidat gitu ya. Terus hukumannya paling cuma 3 tahun 4 tahun penjara. Ih, tahu gitu korupsi aja gak sih?